dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. untuk kegiatan sore pada hari ini, yang pertama kita akan pembukaan, yang kedua sambutan ketua penggerak komunitas belajar, yang ketiga kegiatan berbagi praktik baik penyusunan modul ajar, dan yang keempat penutup. Webinar ini direkod ya selama 2 jam. Untuk acara yang pertama tadi pembukaan sudah, yang kedua sambutan ketua penggerak komunitas belajar, Bapak Eko. Saya persilakan. Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi narasumber wabarakatuh. kegiatan berbagi praktik baik, Bapak Aris Retnorianto SPDSD, narasumber pemateri penyusunan modul ajar, dan Ibu Kurnia Wigasari SPD MPD yang akan menyampaikan materi penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Pada yang terhormat penggerak komunitas belajar Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak, Ibu Herin Wahyu Triana SPD, Wakil Ketua Komunitas Belajar Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak, Ibu Fareh Yuni Widiati SPD, Sekretaris sekaligus moderator kegiatan berbagi praktik baik Kecamatan Demak, penyusunan modul ajar yang juga merupakan CGP Angkatan 9. Bapak Ibu Guru kelas 4 Komunitas Belajar Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak yang saya hormati, Bapak Ibu Guru peserta kegiatan berbagi praktik baik yang saya hormati, alhamdulillah atas segala nikmat, karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat menjalankan tugas kehidupan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia ini dan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan berperan penting dalam pembangunan peradaban manusia. Berbagai percepatan dan kemajuan segala bidang tidak lepas dari upaya-upaya serius dalam mengolah pendidikan. Guru sangat membutuhkan peran dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak demi percepatan dan kemajuan. Selain sebagai sarana komunikasi, komunitas belajar diharapkan mampu untuk bersinergi dengan baik demi kemajuan dunia pendidikan, khususnya bagi Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan dan bagi Bapak Ibu Guru se-Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu, Saudara dalam menjalankan amanah sebagai penggerak komunitas belajar Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak. Semoga dalam menjalankan tugas mulia ini, kami mampu memberikan manfaat dan mencerahkan sehingga banyak pihak yang dapat merasakan peningkatan dan kemajuan secara komprehensif. Kami sangat berterima kasih partisipasi Bapak Ibu semua sehingga cara berbagi praktik baik penyusunan modul ajar dapat terlaksana pada sore hari ini, yang telah memberikan kepercayaan pada kami untuk membuat program-program ke depan. Saran dan kritik yang bersifat membangun dengan senang hati akan kami terima. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara berbagi praktik baik penyusunan modul ajar kami buka, dan semoga kegiatan pada sore hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kami berharap
Mohon maaf Pak, mikrofonnya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat narasumber kegiatan berbagi praktik baik, Bapak Aris Retnorianto SPDSD, narasumber materi penyusunan modul ajar, dan Ibu Kurnia Wegasari SPD MPD yang akan menyampaikan materi penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Kepada yang terhormat penggerak komunitas belajar Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak, Ibu Erin Wahyu Triana SPD, Wakil Ketua Komunitas Belajar Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak. Ibu Farih Yuni Widiati SPD, Sekretaris sekaligus moderator kegiatan berbagi praktik baik, penyusunan modul ajar, dan juga merupakan CGB Angkatan 9. Bapak Ibu Guru kelas 4 Komunitas Belajar Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak yang saya hormati, Bapak Ibu Guru peserta kegiatan berbagi praktik baik yang saya hormati dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat menjalankan tugas kehidupan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa selalu kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan berperan penting dalam pembangunan peradaban manusia. Sebagai percepatan dan kemajuan di segala bidang tidak lepas dari upaya-upaya serius dalam mengelola pendidikan. Guru sangat membutuhkan peran dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dan demi percepatan dan kemajuan. Selain sebagai sarana komunikasi, komunitas belajar diharapkan mampu bersinergi dengan baik demi kemajuan dunia pendidikan, khususnya bagi Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak, dan bagi pendidikan di negara Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu, Saudara dalam menjalankan amanah sebagai penggerak komunitas belajar Dapin 2 dan Dapin 4 Kecamatan Demak. Semoga dalam menjalankan tugas mulia ini, kami mampu memberikan manfaat dan mencerahkan sehingga banyak pihak yang dapat merasakan peningkatan dan kemajuan secara komprehensif. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, sehingga acara berbagi praktik baik penyusunan modul ajar dapat terlaksana pada sore hari ini. Memberikan kepercayaan pada kami untuk membuat program-program ke depan, saran dan kritik yang bersifat membangun, dengan senang hati akan kami terima. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara berbagi praktik baik penyusunan modul ajar kami buka, dan semoga kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kami berharap Bapak dan Ibu semua dapat mengikuti kegiatan berbagi praktik baik penyusunan modul ajar dengan semangat hingga acara selesai. Dan untuk link presentasi untuk penerbitan sertifikat akan kita share nanti baik di chat Zoom meeting ataupun melalui grup WA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Setiawan selaku Ketua Kombel dari kegiatan komunitas belajar Dapin 4 dan Dapin 2 di kelas 4. Baiklah, kita akan melanjutkan acara kita webinar pada sore hari ini. Karena tadi sudah diperkenalkan ya, untuk narasumber kita yang pertama, saya persilahkan Bapak Aris Retnorianto. Monggo, Pak Aris. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh Dengar. ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu walaupun di
Zoom meeting di dunia maya, namun tidak menurunkan semangat kita untuk terus belajar. Di sini kita akan belajar bersama, yaitu tentang pembuatan modul ajar. Jadi nanti kita sharing bersama istilahnya gitu ya. Jadi kita bersama-sama belajar bersama, berbagi pengalaman Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia ini sangat luar biasa. Bapak Ibu guru yang hebat. Nanti kita akan berbagi bersama, sharing bersama tentang penyusunan modul ajar. Untuk sebelum kita mulai, ini saya punya ice breaking dulu biar mencairkan suasana. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Aris Retnorianto dari SD Negeri Weding 1, Kecamatan Bunang, Kabupaten Demak. Ya, untuk selanjutnya ice breaking-nya adalah ini sebuah pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan mengangkat tangan. Pertanyaannya adalah begini. Aku ada di tengah-tengah air. Kalau siang aku ada, kalau malam aku tidak ada. Monggo Bapak Ibu silakan yang pengen menjawab. Ya monggo Bu Dian silakan untuk bisa membuka mikrofonnya. Bu Dian Ardanar silakan. Ardana. Silakan Ibu Dian. Sepertinya nggak Jawabannya mendengar ya. huruf I, Pak. Huruf I. Bu Dian Ardana ini dari mana ya, Bu? Dari SDN 09 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Wah, Kabupaten Karanganyar. Salam Iya. kenal ya, Bu ya. Ya, Salam teman silakan Ibu. Bu Dian untuk Jawabannya menjawab. huruf I, Pak. Jawabannya huruf I. Oh iya, betul sekali Bu, luar biasa. Memang ternyata di sini Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Ya. Tadi saya ulang lagi, untuk pertanyaannya adalah aku ada di tengah-tengah air, berarti AIR gitu. Terus kalau siang aku ada SIANG, kalau malam aku tidak ada. Tepuk tangan untuk Bu Dian Ardanar, sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja mulai. Izinkan saya share screen ya. Baik, untuk penyusunan modul ajar ini, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Bapak. Sampun jelas. Oke, terima kasih. Untuk penyusunan modul ajar ini, agenda sesi kita nanti yang pertama adalah konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar, dan yang keempat proses penyusunan modul ajar. Kemudian untuk yang pertama yaitu konsep modul ajar. Konsep modul ajar adalah apa yang ada di benak Bapak Ibu apabila mendengar kata-kata modul ajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menjawab apa yang ada di benak kita atau apa yang kita pikirkan ketika pertama kali kita mendengar kata modul ajar itu, apa yang akan kita pikirkan? Kira-kira apa ya? RPP, Pak. Oh, RPP. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, untuk konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian. Kemudian modul ajar, pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila yang sebagai sasaran.
Jadi ini adalah kalau dulu kita mengenal dengan istilah RPP untuk kurikulum Merdeka ini, kita akan menyebutnya dengan modul ajar. ATP atau TP. Kemudian konsep modul ajar yaitu modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Pak Aris, Sepertinya kepental itu Pak Aris. iya, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Pak Aris bisa bergabung lagi? Pak Aris dengar suara saya tidak ya? Ya, apakah sudah nampak? Mohon maaf Ya. tadi kayaknya terpental. Sudah Pak Ya, Aris? sampun. Sudah. Monggo dilanjut. Saya lanjutkan kembali. Konsep modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi dalam kata lain, modul ajar ini dikemas di konsep yang bertujuan dengan pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian dalam waktu dengan tujuan jangka waktu yang panjang yang menghasilkan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Kemudian sebentar kayaknya agak ada kendala teknis. Nah, kemudian alur penulisan modul ajar yaitu yang pertama kita berlandaskan atau berdasarkan kurikulum operasional. Kemudian kita menentukan atau membuat tujuan pembelajaran. Selanjutnya alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian alur tujuan pembelajaran, rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Setelah kita menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, maka kita akan membuat modul ajar. Selanjutnya, contoh alur penyusunan modul ajar. Ini contoh bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Di mana tujuan akhir adalah profil pelajar Pancasila. Ada dimensi-dimensinya itu. Kemudian output dari materi sebelumnya adalah ATP. TP, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, selanjutnya rencana asesmen. Kemudian untuk elemen bahasa Indonesia, di situ ada menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, serta menulis. Selanjutnya, nyanyikan dengan nada kalau suka hati. Nah, ini berarti kita menyanyi dulu, Bapak Ibu. Ya, ini ada lagu ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, itu kita ganti syairnya. KI dan KD lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Ya, mungkin bisa bersama-sama. Sangat luar biasa ini.
KI dan KD Dan lebur lebur Jadi apa? TP. TP dianalisis Jadi jadi apa? apa? TP 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 disusun lalu Lalu jadi jadi ATP dari dari ATP jadi modul ajar. ajar. Oke. Luar Mantap. biasa sekali. Mantap. Semangat, masih semangat ya. Semangat, Pak. Lanjutkan. Semangat. Di mana mengingat kembali ini perbedaan antara K13 dan kurikulum Merdeka. Untuk K13 di sana ada PPK, kalau di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Kalau K13 ada Promes, di kurikulum Merdeka ada Prosem atau program semester. Kemudian kalau K13 ada silabus, maka di kurikulum Merdeka ada ATP. Kalau K13 ada indikator, maka di kurikulum Merdeka ada TP atau tujuan pembelajaran. Kalau di K13 KIKD, kurikulum Merdeka ada CP atau capaian pembelajaran. Kalau di K13 ada RPP, maka kurikulum Merdeka ada modul ajar. Kalau K13 KKM, maka kurikulum Merdeka ada KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau di K13 ada indikator soal, maka di kurikulum Merdeka ada indikator asesmen. Selanjutnya, kita akan lanjut alokasi MUPO pada setiap fase. Yang pertama ada PAI dan Budi Pekerti, itu ada kelas 1, 3, kelas 1 sampai kelas 5, 6 ya, itu 3. Pendidikan Pancasila 4 di semua fase atau kelas. Bahasa Indonesia kelas 1, 6, kelas 2, 7, kelas 3, 6, sampai kelas 6 itu 6. Matematika kelas 1, 4, kelas 2, 5, sampai kelas 6. IPAS kelas 1 dan 2 tidak ada. Kelas 3 sampai kelas 6 itu 5. PJOK 3 semua. SBK juga 3 semua. Bahasa Inggris ini ada keterangannya jika ada ekstra bahasa Inggris itu 2. Kemudian muatan lokal. Di muatan lokal ini 2. Jadi jumlah semua JP itu yang kelas 1, 2, 3, kelas 2, 25, kelas 3, 29, sampai kelas 6 itu 29 JP. Selanjutnya, komponen modul ajar. Komponennya apa saja? Ya ini, mari kita lihat. Komponennya itu guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru ketika membuat modul ajar itu melihat lingkungan alam, melihat kualitas peserta didik, serta gaya belajar masing-masing mereka. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi modul ajar itu tidak harus sama, setiap sekolahan itu mungkin memiliki berbeda-beda karakteristik, keunikan, serta keadaan alam masing-masing. Komponen lengkap modul ajar, fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi, pengetahuan keterampilan, prasyarat. Komponen detail modul ajar per pertemuan yaitu yang pertama ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, serta rencana kegiatan. Selanjutnya lampirannya adalah lampiran aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Yang paling penting ketika kita membuat modul ajar, yang pertama identitas, ada nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Kemudian kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Kompetensi awal adalah pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Yang paling penting lagi, profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran.
di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Jadi ke 6 dimensi ini kita bisa memilih 3 ataupun 4, ataupun kalau memang memungkinkan semuanya dicantumkan tidak apa-apa. Kemudian sarana dan prasarana merupakan fasilitas bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana adalah alat dan bahan, sementara prasarana adalah materi dan sumber bahan yang lain yang relevan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarpras yang paling penting diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Peserta didik yang pertama, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, memiliki kesulitan dengan bahasa pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, jangka panjang, dan sebagainya itu bisa diatasi ketika kita menggunakan pembelajaran atau pendekatan dengan gaya belajar siswa masing-masing. Jadi gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Mungkin ada yang audio, kan dari pemahaman bermakna yang didiskusikan bersama murid-murid sebelum memulai topik. Pertanyaan pemantik ini digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman yang bermakna. Kemudian apa pemahaman yang bermakna? Pemahaman yang bermakna adalah mencerminkan jawaban atas pertanyaan pemantik, merupakan pemahaman yang kita ingin murid-murid capai setelah mempelajari topik tertentu. Kalau menurut saya, pemahaman yang bermakna ini adalah pemahaman yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta siswa mampu memecahkan masalah jika mereka menemui masalah di kehidupan nyata. Jadi ini yang paling utama, yaitu pemahaman yang bermakna. Selanjutnya, acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi teknik modifikasi modul ajar ini. Yang pertama, kita menetapkan tujuan, kemudian menyusun desain pembelajarannya. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan, budaya peserta didik yang melibatkan orang tua sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, hal yang dipelajari saat memilih modul ajar untuk modifikasi. Yang pertama, apakah selaras dengan ATP? Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Yang ketiga, apakah sarprasnya tersedia di sekolah? Yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Prinsip penyusunan modul ajar. 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Esensialnya adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Selanjutnya, menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. 4. Selanjutnya, relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik yang berada. Yang selanjutnya, berkesinambungan. Berkesinambungan ini maksudnya adalah keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama, kita menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan.
Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi apa yang harus kita cantumkan nanti dalam pembelajaran. Yang ketiga, tentukan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian kita mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar itu sifatnya variatif, bisa berupa cetak, non-cetak. Kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Sesuaikan buku yang disediakan. Buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Kemudian penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Peserta didik belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Peserta didik sudah siap belajar, diberikan kesempatan mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Kemudian peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan lebih menantang. Oke, Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Retnorianto, luar biasa sekali paparannya pada sore hari ini. Mohon izin Pak Aris, ada sesi tanya jawab nggih? Ya, silakan. Baik, teman-teman, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Bisa dengan memberikan reaction raise hand. Oke, Bu Syafrina Rahmawati. Sebelumnya nanti perkenalkan dulu ya Bu, karena ini ternyata yang masuk ke kegiatan webinar kita pada sore ini luar biasa dari seluruh Nusantara. Monggo Bu Syafrina Rahmawati. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Mohon maaf off cam ya Bu, sinyalnya kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, komunitas belajar dari Demak. Perkenalkan saya Syafrina Rahmawati dari SD Negeri Raga Tunjung 01, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Yang ingin saya tanyakan Pak Aris, untuk ini mungkin agak luas ya Pak ya, meluas untuk observasi guru Pak. Itu untuk guru kelas 3 dan kelas 6, apakah memakai RPP kurikulum 13 ataukah memakai modul ajar di kelas lain mengajarnya begitu Pak. Kemudian yang kedua, modul ajar itu apakah pembelajarannya harus selalu berdiferensiasi atau bebas Pak begitu, yang kurmer begitu ya Pak. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aris mau langsung dijawab apa tunggu 2 pertanyaan lagi? Oh, mau langsung tak jawab dulu, tidak apa-apa Bu. Ya, terima Izin kasih. menjawab ya. Untuk yang pertama, observasi yang dilakukan untuk guru kelas 3 dan kelas 6. Karena kelas 3 dan kelas 6 materinya masih kurikulum 2013, maka lebih baik itu menggunakan observasi kurikulum 2013. Namun sebagian ada dari sekolah penggerak itu kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, maka disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Yang jelas untuk observasi ini kita mengobservasi keadaan siswa. Jadi
benar-benar untuk mengetahui keadaan siswa kita sebelum belajar itu kesiapan belajarnya bagaimana untuk menuju pembelajaran yang bermakna. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana Bu? Saya agak lupa. Untuk pembelajarannya harus berdiferensiasi atau tidak, Pak? Untuk MA Kurmer. Oh iya. Sebenarnya untuk kurikulum Merdeka itu menurut keadaan sekolah masing-masing. Jadi ketika menggunakan diferensiasi itu lebih bagus. Adapun pembelajaran tidak menggunakan diferensiasi itu tidak apa-apa. Yang penting nanti muaranya atau outputnya adalah pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Serta profil pelajar Pancasila. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak Aris. Ya, sama-sama. Bu Syafrina Rahmawati, sudah jelas atau ingin ditanyakan kembali? Sudah jelas sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Masih tersisa 2 pertanyaan lagi, teman-teman. Adakah yang Ya, ingin mohon izin bertanya? bertanya. Raise hand dulu, Pak. Ini siapa ya? Ini saya, Pak Eko. Oh ya, Pak Eko, monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ada satu pertanyaan bagi narasumber, yaitu bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Nah, monggo Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Eko Puji Setiawan. Pertanyaan yang luar biasa sekali ini. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa ataupun pembelajaran yang menyenangkan, itu biasanya di sekolah kami, itu kami melakukan pendekatan yang menuruti gaya belajar mereka, Pak. Jadi mungkin ada yang audiovisual, kinestetik, dan audio. Kemudian kita melakukan pendekatan dengan gaya belajar mereka. Kemudian outputnya itu produknya berbeda-beda. Pembelajarannya misalkan yang kinestetik berarti kita ajak keluar untuk melihat sekitar ekosistem sumber daya alam sekitar. Contoh kecil ketika kita mengamati sebuah ekosistem atau simbiosis gitu kan. Itu tentang hubungan makhluk hidup ya. Kita langsung ajak melihat keadaan sekitar itu untuk yang kinestetik. Untuk yang audiovisual berarti kita menggunakan tayangan-tayangan video, dan untuk yang visual kita gunakan bahan-bahan buku bacaan itu. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan permainan-permainan, ice breaking, permainan, semuanya muaranya itu untuk pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada siswa, tentunya tentang materi-materi yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Gitu Pak Wawan. Mungkin Terima kasih Pak atas pencerahannya. ya Gimana? sama-sama Pak. Pak Wawan, sebagai ketua Kombel kita sudah paham? Bu, izin bertanya. Iya. Raise hand dulu ya, Bu. Ini satu lagi pertanyaan. Oh ya, Izin Bu bertanya, Nurlaili Farida. Monggo, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nyun sewu, suara saya didengar? Terdengar? Dengar jelas, Bu. Bu Ida. Jelas Bu. Terima kasih. Bapak, saya ada pertanyaan yang pertama. Untuk modul ajar, apakah, maaf tadi saya agak pentas jadi mungkin ketinggalan materi. Modul ajar itu apa ada pedoman penyusunannya dari awal sampai akhir? Yang kedua,
kalau diperbolehkan Bapak, boleh nggak kita minta link contoh dari modul ajarnya sehingga kita bisa betul-betul real untuk mempelajarinya. Yang ketiga, yang ketiga, eh, bagi kami orang-orang yang sudah agak tua, yang sudah jadul Bapak, itu kadang kita membuat modul ajar itu agak, maaf kalau bahasa Jawanya kepontal gitu. Nah, boleh nggak kita meminta atau mungkin di sekarang atau lain waktu gitu, kita bisa mencari solusi, misalnya kita ambil dari PMM atau dari Canva atau apapun, sehingga tugas pembuatan modul ajar itu bagi kami menjadi agak ringan, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Sebenarnya modul ajar ini ada dasarnya Ibu. Kalau dulu di kurikulum 13 itu kita dasarnya ambilnya dari silabus. Tapi kalau modul ajar ini ada dasarnya. Saya lupa kemarin namanya apa itu, BSKP berapa. Itu sudah ada perubahan. Dulu dari tahun 2021, sekarang yang paling terbaru itu 2022. Sehingga untuk buku-buku dari buku kurikulum Merdeka itu sudah di-upgrade, perbarui semua untuk tahun ini. Kemudian untuk contoh modul ajar, ini terus terang saya kurang percaya diri, Bu. Tapi saya sudah punya apa? Contohnya ketika saya membuat modul ajar sendiri, ini disesuaikan dengan kondisi sekolah yang saya ajar, Bu. Itu. Terima kasih. Untuk pembuatan media itu sangat luas sekali. Anda mau menggunakan Canva ataupun menggunakan apa aplikasi-aplikasi yang lain, mungkin sekarang zamannya era digital ya, digital board ataupun edu game semuanya itu sudah boleh sekali Bu, itu sangat luar biasa sekali. Dan kemarin saya mencoba membuat MPI atau multimedia pembelajaran interaktif itu dari Canva. Itu kemarin ya sempat membuat sedikit, saya buat poster, tapi kalau posternya itu diklik linknya itu nanti keluar apa semacam kayak presentasi yang bisa berjalan sendiri. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Aris. Bu Nurlaili Farida, ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu Nggih? Siap, matur nuwun. Iya. Kayaknya tadi saya melihat Pak Amin Surono ya, satu lagi pertanyaan. Yang raise hand. Pak Amin Surono. Ya. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi pertanyaan? wabarakatuh. Oh, nggih. Ya, iya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Amin Surono dari SD Negeri Pilangsari Wonosalam. Pertanyaan cukup singkat Pak Aris. Untuk kegiatan di luar kelas Pak ini Pak, yang menarik dalam kurikulum Merdeka itu apakah di dalam menyusun modul ajar itu dimasukkan dapat apa tidak Pak? Sebagai pelengkap dari modul ajar gitu. Dan untuk penilaian rubrik ini yang masih saya bingungkan Pak ini Pak. Mungkin Pak Aris mempunyai contoh rubrik yang bagus untuk anak dan bisa menjadikan asesmen penilaian produk begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Untuk pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah itu eh, bisa dicantumkan karena itu bagian dari pembelajaran modul ajar. Jadi alangkah lebih baiknya dicantumkan di modul ajar begitu. Untuk rubrik coba ya, Pak. Saya share screen, tak cari dulu, Pak, rubriknya, Pak.
Benar. Nah, ini contoh modul ajar yang pernah saya buat ketika di kelas 5 ya. Macet C itu tentang IPAS, sifat-sifat cahaya. Ini semester 1. CP-nya berdasarkan pemahaman tentang konsep gelombang bunyi dan cahaya, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya. ATP-nya menguraikan sifat-sifat cahaya, mendemonstrasikan sifat cahaya, dan membuat cakram warna. Kemudian pemahaman bermaknanya, dengan memahami materi ini, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat cahaya. Dimensinya, saya mengambil, beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis, kreatif. Rubrik penilaian. Ini kegiatan di luar saya cantumkan di sini. Kemudian kebetulan kok belum ada rubriknya Pak Amin. Nanti tak cari dulu ya. Iya Pak, siap. Ya, mohon maaf sekali. Yang anu Pak, apa itu dengan produk gitu loh Pak. Itu loh. Ya, hanya penilaian produk saja. Oh, kalau produk itu kita sesuaikan dengan gaya belajar siswa, Bapak. Misalnya contohnya begini. Ketika kita belajar tentang ekosistem dan iklan, misalkan gitu. Itu untuk siswa yang visual itu kita suruh membuat iklan tentang apa saja alam sekitar itu. Kemudian untuk yang kinestetik berarti kita suruh bermain peran Pak atau membuat video. Itu rubriknya untuk diferensiasi. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Aris. Pak Amin Surono sudah jelas nggih? Iya. Ya, jelas. Kita mengingat waktu, kita 2 jam, 3 pertanyaan sudah dijawab Pak Aris dengan sempurna dan luar biasa narasumber kita pada sore hari ini. Baiklah, untuk pemateri yang kedua dari Bu Kurnia Wegasari. Saya mau tes ombak dulu ini, Bu Ega. Selamat sore Ya, Bu Ega. selamat sore Bu Fare. Iya. Terdengar Gimana ya suara kabarnya saya? Bu? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Walaupun Terima sempat kasih. tadi masih ngurusi banjir ya. Iya, banjir Bu. Semangat Bu, semangat. Terima kasih Pak Wawan. Baik, bisa langsung dimulai ya Bu Fare ya. Iya, monggo Bu Ega. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada sore hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, baik Bu Ega. Alhamdulillah. Walaupun cuaca, ya, Cuaca kurang alhamdulillah. begitu bagus. Ya, semoga tetap semangat, ya. Sebagai pembuka tadi Pak Aris tadi sudah ice breaking ya, walaupun tadi pertanyaan ya. Saya mau mencoba berpantun Bapak Ibu. Biru laut seperti kolam. Cakep. Cakep. Terima kasih. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Takut. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, sebelumnya saya izin share screen J. Nggih Bu, monggo. Sudah bisa dibuka Bapak?
Sudah Sudah, terbuka? Bu Ega, sudah. Sudah terlihat. Kelihatan, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya, mungkin sudah ada yang kenal ya, Kurnia Megasari. Saya ngajar di SD Negeri Capian 3. Mohon maaf sebelumnya di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang luar biasa, semua sama. Ya. Ketika nanti ada sesuatu yang masih bingung bagi saya atau mungkin bagi ibu-ibu, kita bahas bersama-sama, Nggih. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan teknik instruction. Mohon maaf guys, sebentar guys. Saya ulangi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik interaksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pemetaan kebutuhan murid. Pemetaan kebutuhan murid dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, tingkat kesiapan murid. Itu bertujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Kemudian minat murid, bertujuan untuk membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka untuk belajar. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar sesuai dengan gaya berpikir, gaya belajar. Biasanya kita melakukan pemetaan kebutuhan murid itu, kalau kita tidak mau repot, kita biasanya ambil di awal ketika anak itu masuk ke awal tahun pelajaran. Jadi tidak kita lakukan setiap hari ketika kita akan melakukan pembelajaran. Penting untuk dicatat bahwa beberapa siswa pasti memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang suatu topik belajar tertentu. Sedangkan siswa yang lain tidak, karena siswa tersebut memiliki pengetahuan yang sama sekali baru dengan topik tersebut. Selain itu, beberapa orang siswa juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat jika ia mendengarkan penjelasan gurunya secara langsung atau melalui audio. Sedangkan beberapa orang siswa lagi dapat belajar secara efektif apabila ia berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan beberapa orang siswa lainnya harus menghabiskan waktunya untuk membaca sendiri guna mendapatkan pengetahuan secara utuh dan lebih lengkap. Selain itu, kita juga mungkin memiliki anak yang senang belajar dan berkolaborasi dalam sebuah kelompok kecil. Sementara beberapa anak lainnya lebih suka belajar mandiri. Strategi untuk pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi. Mohon maaf. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan diberikan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses dilakukan dengan menyusun skenario pembelajaran seperti kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, tantangan di sudut minat, membuat agenda individual, dan kelompok fleksibel. Diferensiasi proyek dilakukan dengan memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam mengapresiasi. Komponen diferensiasi konten di sini, materi yang disajikan dalam bentuk beragam, yaitu bisa video, teks bacaan, gambar, dan lain-lain. Terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikan pada teman sebaya. Pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar.
adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu submateri yang disukai. Ada pembelajar visual, auditori, dan kinestetik. Seorang pembelajar visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visual dari topik pelajaran tertentu. Di sisi lain, pembelajar auditori akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan lisan dari guru. Sedangkan pembelajar kinestetik, seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Mohon maaf, bisa di Bapak Ibu. Saya lanjutkan, G. Komponen diferensiasi proses. Tapi kok ora iso iki? Bisa. Iki lho. Gunku jek metu terus apa anu? Mohon bisa di-unmute, Bapak. Yang pertama, cara penyampaian materi disajikan secara beragam sesuai kemampuan memahami murid. Contohnya, bisa diskusi, studi kasus, dongeng, video, atau permainan. Yang tadi sudah disampaikan dan diberikan contoh Pak Aris tadi, nggih. Yang kedua, terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadah, luring, ataupun daring. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi, dari dalam maupun luar kelas. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan jumlah murid. Bisa kita lakukan dengan klasikal, individu, maupun kelompok. Ada aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Guru harus memahami minat, kemampuan, dan tingkat pengetahuan setiap siswa. Mengapa demikian? Karena setiap siswa itu sesungguhnya memiliki cara belajar masing-masing yang bersifat khas dan unik. Dalam satu kelas saja, kita pasti akan menemui beberapa siswa yang dapat belajar dengan baik apabila ia mendengarkan instruksi berbasis audio atau mendengarkan suara gurunya secara langsung. Sebaliknya, bagi siswa yang lain, mendengarkan penjelasan guru saja tidak cukup. Mereka juga harus membaca penjelasan tersebut secara berulang-ulang. Sedangkan beberapa orang siswa lainnya akan dapat belajar dengan baik melalui manipulasi objek terkait dengan konten tersebut. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang lebih suka bekerja sendiri, sementara yang lainnya lebih suka belajar secara berkolaboratif dan berbasis kelompok. Komponen diferensiasi produk, terdapat variasi produk pengetahuan untuk setiap murid. Seperti yang tadi dicontohkan, Pak Haris sudah melakukan pembuatan muridnya untuk membuat suatu poster sesuai dengan pelajaran yang saat itu disampaikan. Kemudian penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam. Ada sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minat. Adanya variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas, bisa individu dan kelompok. Adanya pemberian kesempatan untuk murid menciptakan produk dan karya mandiri. Nggih. Adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan murid. Bisa mudah, sedang, maupun sulit. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain-lain.
Metode penilaian terbaik adalah metode yang cocok dengan tingkat minat intelektual masing-masing siswa dan cara belajar yang mereka sukai. Misalnya, cara yang baik untuk menguji pembelajar kinestetik adalah melalui penilaian praktis, sedangkan pembelajar auditori adalah dengan melakukan penilaian verbal atau lisan. Lingkungan belajar. Secara umum, ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selain itu, penting juga untuk dipahami, pada saat mempertimbangkan faktor kontekstual untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka desain ruang kelas harus diatur sedemikian rupa dan fleksibel untuk mendukung kerja kelompok dan kolaborasi, serta untuk mendorong dan memfasilitasi para siswa yang lebih suka bekerja secara individual dan sendiri-sendiri. Terakhir, faktor lingkungan seperti pencahayaan, suasana kelas, ukuran kelas, pengaturan papan, dan lain-lain, semuanya harus berkontribusi pada pencapaian prestasi belajar siswa. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya akhiri juga pantun G. Sebentar. Masih ada lanjutan, Bu Ega? Sudah selesai, Bu Pare. Sebentar, saya kasih pantun penutupnya ya, nggih. Stopnya banyak Bu ya pantunnya. Oke. Perahu kecil berlayar ke Atlanta. Cakep. Diterjang gelombang saat berkelana. Cakep. Terima kasih. Prestasi ini hanya sekedar data Bapak Ibu. Semoga tetap memiliki makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Kurnia Wigasari. Ya, dengan materinya modul diferensiasi. Oke. Saya buka lagi 3 pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya dengan raise hand, teman-teman. Ibu Selvina Sriyanti. Monggo Ibu perkenalkan diri dulu. Pak Jiko nganu dimsum terlalu kono tuku. Kasih njaluk untuk hadiah apa mau no salad. Tadi Bu siapa? Jadi bertanya tidak, Bu? Oke, karena tidak ada respon, ini SDN Purwo 4 Bonang. Dengan Bapak siapa, nggih? Silakan mikrofonnya. Mau bertanya apa tidak, Pak? Kita sharing-sharing aja Bapak. Ibu, monggo silakan. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan untuk sharing mungkin pengalaman mengajar di sekolah panjenengan karena kita berbagi praktik baik dalam karakternya berbagi praktik baik. Kami memiliki apa, Anda memiliki apa, nanti kita kembangkan bersama. Atau ketika kita mengalami suatu permasalahan,
Nanti bisa kita cari solusi pemecahannya dengan berbagai praktek baik ini. Monggo, Bapak Ibu, kami persilahkan. Bu Selvina, ini kok share screen ya, Bu Selvina? Bu Selvina. Ini maaf, saya remove ya. Oke, mulai lagi. Dian Ardanari Bayu. Monggo, Bapak Iya, napa Bu. Ibu? Ibu. Oh, Ibu Dian. Perkenalkan dulu, Bu. Dari mana, Bu? Monggo. Ya. Perkenalkan, nama saya Dian Ardanari Bayu Aji dari SDN 09 Lingo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Saya hanya ingin sharing mawon, nggih. Untuk kebetulan saya mengajar di kelas 2. Sudah kurikulum merdeka. Tadi kan dijelaskan bahwa alangkah baiknya jika kurikulum merdeka itu pembelajaran di kelas itu bersifat berdiferensiasi. Kalau saya menerapkan itu di kelas saya kurang berjalan. Karena apa? Karena anak usia segitu itu kadang mereka belum mempunyai pemikiran, oh aku minatnya di sini, aku minatnya di sini. Jadi mereka itu cenderung kok aku ikut ke teman-temanku. Jadi kebanyakan pembelajaran di kelas saya itu masih global. Jadi secara keseluruhan menyeluruh bersama-sama. Misalnya hari ini kita belajar di luar kelas, kita bermain peran, ya semua bermain peran. Hari ini kita menggambar, ya semua menggambar. Seperti itu kalau di tempat saya. Dan sebetulnya kan kalau saat ujian sekolah ataupun penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester itu kan soal dibuat oleh sekolah yang bersangkutan ya. Karena pembuatan modul ajar itu kan juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Tapi di lingkungan saya itu yang membuat soal itu masih kecamatan bahkan kabupaten. Jadi pada saat penilaian setengah semester itu kan membuat kecamatan. Lah itu kadang kita belum mengajarkan ke anak saya ke materi itu, tapi soalnya kok yang dikeluarkan sudah itulah. Itu menjadi dilema pembelajaran di sekolah saya, di lingkungan saya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya Bu Ega? Iya, terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Dian Ardanar nggih. Memang betul Bu. Mungkin tidak hanya Ibu saja yang mengalami nggih. Semua bahkan saya sendiri juga sama Bu. Memang untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi setiap hari itu memang itu kan masing-masing benar. Belum bisa kita maksimal nggih Bu, tapi kan tetap kita mencoba untuk tetap melakukan pembelajaran itu. Memang apalagi kelas 2 itu kan anak ikut-ikut melu-melu, bahasa melu-melu, ikut-ikut temannya nggih. Jadi belum bisa dia untuk menetapkan aku tuh suka belajar yang seperti ini, aku tuh suka belajar ini. Bahkan kadang anak-anak melihat tayangan saja itu juga suka dengan cara bermain atau bermain peran atau apa itu juga suka. Jadi memang yang namanya anak nggih, memang seperti itu Bu. Dan memang itu dilema buat kita karena selama ini kan kita masih seperti PTS, seperti asesmen itu kita kan masih ikut dari dinas nggih. Jadi kadang kurang bisa memahami dengan kondisi yang kita jalani saat ini. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa terlaksana sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu Bu. Dan mungkin tidak panjenengan saja, tidak saya saja, semua juga sama seperti itu. Terima kasih Bu pencerahannya. Ya, terima kasih Bu Ega tanggapannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing atau bertanya atau mungkin mau berbagi pengalaman pada kesempatan sore hari ini.
Apakah suara saya terdengar? Oke. Silakan Pak, perkenalkan Pak, karena namanya Ya. di sini SDN Purwo 4 Bonang. Oh iya, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar Bapak. Terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Slamet. Apa kabar? Ibu Kurnia Wigasari. Alhamdulillah baik Bapak. Lama tak berjumpa, kita berjumpa di Ya. sini, J. Alhamdulillah. Paparannya menurut saya lengkap banget, cuman saya ingin sedikit bertanya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya mengikuti pembelajaran berdiferensiasi hanya ketika saya itu ada di kurikulum Merdeka ya, sejak 2021. Tapi karena ini ada beberapa di sekolah saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk 3 dan 6 kan belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Soalnya masih kurikulum 13. Pertanyaan saya, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan di kurikulum 2013? Misalkan apabila bisa, contohnya seperti apa? Saya ingin lebih tahu seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Slamet. Lama nggih tak berjumpa. Sudah dari tahun berapa? Nggih, saya coba menjawab, J. Nanti mungkin ada yang lain bisa memberikan tanggapannya. Bagi saya, Pak, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu boleh diterapkan di kurikulum 13. Karena itu kan memang sebenarnya kan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, J. Begitu. Untuk sebentar. Kita bisa kok Pak, kita melakukan pada materi, misalkan tadi sudah disampaikan sama Mas Aris, ya. Sebagai contoh tadi kita bisa, kadang anak itu kalau misalkan diajak bermain, diajak menerapkan praktek di lapangan atau melihat tayangan, itu anak lebih senang Pak, dan mungkin anak lebih cepat menangkap. Dan itu bisa kita lakukan sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada saat itu Pak. Misalkan di kelas 1 maupun kelas 3. Seperti itu Pak Slamet. Mungkin Mas Haris bisa menambahkan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kita di sini sharing ya. Saya juga ini ingin sharing. Iya. Kita sharing Pak Haris ya. Kelas 5. Karena memang mohon maaf Pak Haris, saya belum pernah mengajar di kelas 1 dan 3 ketika sudah sampai sekarang kurikulum Merdeka. Jadi dulu memang belum ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau saya menilai sepertinya bisa. Karena itu kan memang memenuhi kebutuhan belajar anak nggih. Begitu. Monggo Mas Haris bisa menambahkan. Terima kasih. Hanya sharing saja nggih. Dulu ketika pas penerapan IKM di kelas 1 dan 4, itu kebetulan saya mengajar kelas 5. Dan kelas 5 itu saya pernah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, salah satu temanya adalah ekosistem. Nah, ekosistem itu ada simbiosis, mupelnya itu bahasa Indonesia dan IPA. Saya membagi 3 gaya belajar untuk audiovisual, dan kinestetik. Singkat cerita saja nggih, untuk diferensiasi produknya itu, untuk yang visual itu saya suruh membuat peta konsep, yaitu diferensiasi produknya. Untuk yang audiovisual saya suruh membuat iklan. Kemudian untuk yang kinestetik saya
anak-anak itu membuat sebuah tampilan yaitu tentang simbiosis atau ekosistem yang berada di sekitar lingkungan mereka. Begitu mungkin ada pencerahan dari Pak Slamet. Jadi intinya pembelajaran diferensiasi itu bisa diterapkan di kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 13. Ngoten nggih Pak Slamet. Hanya sharing mawon, matur suwun. Nggih, terima kasih atas pencerahannya. Jadi pembelajaran diferensiasi bisa baik 2013 maupun di kurikulum Merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet, semoga berkenan. Ya. Pak Slamet, oh namanya Pak Slamet dari Bonang ya Pak ya. Gimana Pak? Sudah setuju? Sudah clear nggih? Sudah setuju. Terima kasih. Iya. Satu lagi pertanyaan atau sharing, kita masih ada waktu 30 menit, agak lama ya. Monggo. Adakah yang mau? Ini 2 pertanyaan Yang masih mau bisa. 2 pertanyaan yang mau masih berbagi bisa. pengalaman Bapak Ibu, monggo silakan. Bu Belum Fareh berani. bisa. Siapa? Monggo Bu, Bu Juramah. Iya. Belum berani Bu, masih pertama sekali ikut webinarnya Bu. Oh, ini Cuman baru pertama kali ikut Iya, Bu. webinar. Di sini, Bu. Iya Bu. Nggak apa-apa. Monggo, Bu. Ibu mengajar di kelas berapa, Bu? Saya di kelas PJOK Bu. Oh, guru PJOK. Nah, kita sharing di Iya sini ya, Bu. Bu ya. Kebetulan Ya, ini guru PJOK saya ini sedang praja, Bu. Jadi di sekolah saya kosong, Bu. Yang mengganti itu guru kelasnya. Ini sering terjadi mungkin di sekolah Bapak Ibu semua, nggih. Nah, iya Bu. ini saya tanya Saya ya, cuma mau ikut ya Bu. ya, kalau di kelas 4 itu basicnya itu di atletik apa di apa, Bu? Kita berbagi materi, apa berbagi pengalaman, Bu? Bu Juramah, ini dari mana, Bu? Dari Aceh Bu. Dari Aceh? Iya Bu. Oh, luar biasa. Mengajar di SD mana, Bu? SD 7 Bu. SD 7 Aceh. Di Aceh aman ya, Bu? Cuacanya, Ya, Bu? Hah? Cuacanya gimana? Bagus Hujan? Bu. Bagus. Terang Bu. Oh, terang Bagus, Bu. ya. Ibu mengajar di kelas berapa, Bu? Apa semua kelas? Saya mengajar semua kelas Bu. Semua kelas. Iya. Nah, kalau PJOK ini kaitannya tadi, Bu, dengan modul ajar. Di tempat Ibu Ya. itu ada nggak semacam kegiatan KKG untuk pembuatan bersama modul ajar atau membuat sendiri-sendiri, Bu? Belum Bu, itulah saya mau mengajukan ke Merdeka Belajar Bu, modulnya Bu. Karena masih menggunakan K13 Bu kan? Oh, masih menggunakan K13. Iya. Ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 1 sampai kelas 6 Bu. Ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Jumlah siswa, Bu? 99 Bu. Oh, 99 ya. Berarti sudah ada 24 jam. Ada mau berbagi pengalaman, monggo, Bu? Belum Bu ya. Masih pengalaman saya belum Bu, karena baru Bu ya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Setiap pasti kan punya ada catatan tersendiri. Belum Bu. Monggo. Ada cerita apa di siswanya, monggo, Bu? Atau selama mengajar sebagai guru olahraga, sebagai pendampingnya itu Ibu menggunakan apa? Dalam arti apakah hanya satu buku, apa narasumbernya itu dari bermacam-macam, gitu, Bu? Bermacam-macam Bu. Menggunakan bermacam-macam Bu. Oh, bermacam-macam, iya. Iya. Ada lagi, Bu, yang mau disampaikan? Udah cukup Bu ya, sementara Bu ya, karena saya baru agak apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain atau Bapak Ibu guru yang lain ingin bertanya atau berbagi Bu Fareh. pengalaman. Bu Fareh tadi Pak Wawan katanya mau sharing-sharing itu. Mungkin yang lain kan bisa
Seperti Ibu tadi Jurama, mungkin Ya, Bu. masih cari pengalaman ya Bu ya, nanti kita bisa Ya, Bu, baru pertama sharing kali ya, Bu. pengalaman di sini. Iya, ya. Monggo Pak Wawan, kalau mau sharing-sharing, Mas Oke, Dianuri terima juga. kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ini sharing ya. Asal mula kata diferensiasi itu sebetulnya kalau buka di kamus itu dari bahasa Inggris. Ya, different atau berbeda. Jadi di sini kita bisa memberikan perlakuan yang berbeda pada siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber dan pemateri kita, sudah sangat jelas. Ada diferensiasi produk, kinestetik, ya, tadi juga sudah banyak sekali dibahas. Nah, kita membahasnya itu yang mudah-mudah saja di sekitar kita. Walaupun tadi teman-teman sudah memberikan banyak sekali contoh ya, pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di mana saja, baik itu pada kurikulum apapun bisa. Tadi sudah dijelaskan pada kurikulum K13, apakah bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Bisa. Kurikulum Merdeka bisa. Ya. Contohnya begini, pernah kita alami waktu saya mengajar di kelas 6, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika. Langkah pertama adalah kita tahu tujuan pembelajaran yang akan kita ambil. Oh, tujuan pembelajarannya mengenai masalah perkalian. Dari tujuan pembelajaran tersebut, maka kita nanti akan mengajarkan pada siswa kita berbagai macam teknik atau cara. Ini kita ambil simpelnya saja. Oh, mungkin ada yang senang matematika bentuk perkalian itu dengan menggunakan jari matika. Oke, maka kita latih dengan jari matika. Kemudian pada kelompok yang lain, dia lebih senang dengan menggunakan metode jumlahan berulang. Maka kita gunakan media atau alat bantu untuk membantu menghitung dengan cara penjumlahan berulang. Misalkan memakai sapu lidi atau memakai apa. Dan ada juga yang bersifat hafalan dari siswa. Nah, kita sudah mempersiapkan berbagai cara yang nantinya diajarkan pada siswa. Dan pada tujuannya siswa mampu mengerjakan kalian. Maka diferensi yang akan diterapkan. Oh, kelompok satu kok lebih suka dengan penjumlahan berulang, maka kita fasilitasi. Kelompok 2 lebih suka dengan jari matika. Kelompok 3 suka dengan menggunakan simpoa ataupun yang lain. Nah, dan pada akhir final tugasnya nanti, bentuk soalnya adalah bagaimana mengerjakan matematika perkalian, misalkan 7 dikali 8 dengan metode atau dengan cara yang paling kalian sukai. Nanti akan muncul, oh ternyata yang suka dengan menggunakan penjumlahan berulang, maka akan menggunakan penjumlahan berulang. Yang suka menggunakan jari matika, maka cara mengerjakannya dengan menggunakan jari matika. Begitu Bapak Ibu, secara gambaran sederhana mengenai masalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya mencontohkan dari hal yang paling mudah saja di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya sudah jelas. Nanti hasilnya, produk atau hasil yang dikerjakan siswa itu menjadi bervariasi. Seperti tadi juga dijelaskan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada yang membuat poster, ada yang nantinya membuat peta konsep, seperti itu. Demikian, mungkin ada yang menambahkan atau mungkin ada yang membenahi dari yang saya sampaikan. Saya persilahkan.
Ya, terima kasih Pak Eko. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, kita masih tersisa waktu 17 menit. Masih agak panjang. Adakah yang berpengalaman, pengalamannya ketika pembelajaran berdiferensiasi atau pembuatan modul ajar? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mau bertanya sama Pak Aris atau Bu Ega? Saya persilahkan, raise your hand. Bu Dini, monggo Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini nggak kelihatan ya, Bu Dini ya? Sebentar. Oke. Izin bertanya pada Mbak Ika atau Pak Wawan nanti nggih. Setiap pembelajaran kan ada Mohon maaf Ibu, ini dari mana Bu? Bisa diperkenalkan dulu? Karena ternyata ini yang masuk ini di luar ekspektasi saya, yang masuk seluruh Indonesia ini ternyata. Bu Dini like sinyalnya trouble ini ya. Oma, mohon maaf. Ulang ya. Bisa saya lanjut, Mbak? Monggo Bu Dini. Jadi setiap pembelajaran kan pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk pembelajaran diferensiasi ini, untuk kelebihannya kan tadi sudah jelas bahwa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk ya, apa ya, Mbak Ika atau Pak Wawan, mohon untuk dibantu menjawab. Oh iya, monggo Bu Ega atau Pak Eko. Ini tentang kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Dini ya. Iya, Bu Fareh. Saya kok pangling lihat Bu Dini di Zoom ini. Makanya tadi saya tanya dari SD mana ini. Pak Wawan, apa Bu Ega? Baiklah, izinkan saya untuk menanggapi, untuk berbagi saja. Kalau menanggapi ataupun menjawab permasalahan itu kan setingkat narasumber karena kita masih sharing-sharing saja ya. Untuk kelemahan dan kelebihan pembelajaran berdiferensiasi, karena ini termasuk pembelajaran yang baru. Sebetulnya kita sudah melaksanakan, sudah lama, karena kita guru tidak 1 tahun 2 tahun. Hanya saja kita itu terkadang bingung, oh itu masuk berdiferensiasi apa tidak. Nah, ini semacam itu. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi ini diantaranya adalah melibatkan penyesuaian terhadap gaya belajar siswa. Ini sudah berkali-kali kita membahas seperti itu karena siswa itu sukanya itu beragam dan kita harus mampu untuk mengetahui gaya belajar siswa dan menerapkan pada siswa tersebut. Kemudian tingkat kemampuan dan kebutuhan individu. Jadi setiap manusia, karena merupakan manusia yang unik, merupakan pribadi yang unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga perlu sebuah cara yang berbeda juga untuk menerapkannya. Nah, tingkat kebutuhan individu juga berbeda cara pemenuhannya berkaitan dengan pembelajaran. Sehingga melibatkan keterlibatan dan pemahaman.
ini karena kita harus menyelami karakter anak satu persatu, kita harus memetakan daya minat anak terlebih dahulu. Oh, anak ini suka ini. Kemudian anak itu sukanya berbeda. Kita analisis dulu di awal. Itu di awal Bapak Ibu. Karena kita sudah terbiasa bergaul dengan mereka, kita sudah terbiasa bertatap muka, maka kita diharapkan mampu mengenali karakteristik peserta didik. Sehingga melibatkan keterlibatan dalam pemahaman. Namun di sini juga banyak sekali kelemahannya. Yang pertama adalah melibatkan tantangan dalam manajemen kelas. Tidak semua guru mampu mengelola kelasnya dengan baik, memanage kelasnya, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terwujud. Nah, kemudian ada juga hal yang lain. Guru akan disibukkan. Karena apa? Karena memilih materi yang akan disampaikan kepada siswa. Tentunya di sini memilih materi yang lebih intensif, memilih materi yang tepat untuk disampaikan. Biar diferensiasinya itu betul-betul nampak. Nah, demikian ada yang mau atau dari teman-teman, kami persilahkan. Bagaimana Bu Dini? Terima kasih Tambahkan sedikit Bu Farid. Bahwa dengan adanya Sebentar ini saya unmute dulu yang suaranya masuk-masuk Bu Ega. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Wawan atas bantuan jawabannya. Memang betul Pak Wawan. Ketika kita melakukan sebuah pembelajaran itu pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tapi yang pastinya kalau kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kita sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan pastinya. Karena itu sudah sesuai dengan gaya belajar yang anak inginkan. Dan kemudian itu sudah melakukan suatu pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid. Begitu. Untuk kelemahan memang sama aja. Kalau kelemahan memang banyak. Sebenarnya karena ini juga sama seperti yang disampaikan Pak Wan tadi. Kita sudah melakukan, namun kita tidak menyadari. Kelemahan itu pasti kita alami. Karena apa? Proses waktunya itu pasti lama. Kita harus mengenal anak. Ketika kita melakukan pembelajaran, kita tidak hanya berpusat pada satu anak, tapi dengan berbagai gaya belajar anak yang berbeda itu tadi. Apalagi kelemahan itu akan terjadi ketika kita menemukan kelas yang terlalu besar. Begitu. Tidak mungkin standar belajar anak itu kan sama. Jadi pasti kita semakin banyak anak dalam satu forum kelas itu tadi, semakin kita akan menemukan suatu kelemahan bagi kita sendiri. Begitu. Begitu mungkin tambahan dari saya, Nji. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Wega dan Pak Wawan. Bagaimana Bu Dini? Terima kasih Bu Wega, Pak Mas Wawan untuk penjelasannya. Ini satu lagi nih Mbak Farah. Iya, gimana? Dengan ketika kita menentukan gaya belajar anak sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Bapak yang bilang di kelas saya dipanggil, angkat loyang. Jadi ada anak yang tidak condong ke gaya belajar apapun. Kalau ketika setelah saya melakukan asesmen diagnostik, ini ada anak yang tidak condong ke gaya belajar apapun. Ini gimana solusinya nih? Pak Aris mungkin bisa membantu? Bagaimana kalau kita sudah melakukan tes awal ya, begini ya, itu tes awal ya, diagnosis itu sebelum ke pembagian kelompok itu tidak
kita tidak menemukan si anak itu memakai gaya belajar yang bagaimana. Ya, waktu kita tersisa 7 menit, teman-teman. Setelah ini saya akan mengakhiri kegiatan webinar pada sore hari ini. Pak Aris, monggo. Atau mungkin Pak Wawan? Ya, untuk menentukan gaya belajar anak dan kemampuan siswa, membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, misalkan dengan memahami gaya belajar siswa. Apabila tidak ditemukan perbedaan yang spesifik, maka seperti tadi yang dikatakan, pembelajaran itu tidak semuanya harus berdiferensiasi, tapi pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di kelas manapun dan mata pelajaran dalam bentuk yang sederhana. Sebetulnya kita sudah melakukan, tapi hanya saja kita masih bingung itu sudah masuk diferensiasi ataupun tidak. Kemudian dengan mempelajari gaya belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik, karena setiap siswa juga berbeda. Kemungkinan yang senang visual, ada auditori ataupun kinestetik, kita dapat menyajikan materi dengan metode yang sesuai. Sementara itu, mengakui kemampuan siswa memungkinkan penyajian materi sesuai dengan tingkat kesulitan yang sesuai, mendorong perkembangan mereka secara optimal. Mungkin kalau kita belum menemukan, kita mencoba menyelami dari siswa tersebut. Siswa tersebut mengalami kesulitan apa? Dari tingkat kesulitan itulah, dengan tingkat kesulitan yang berbeda, maka nanti pembelajaran berdiferensiasi itu akan bisa terwujudkan. Nah, akhirnya ketika tingkat kesulitan itu muncul, maka diperlukan pendekatan yang berbeda. Kalau kesulitan Unmute itu, Mas. Suaranya agak unmute, Pak. Ya, untuk seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang lain yang menambahkan? Iya. Waktu, Pak Wawan, kita juga maaf melihat waktu. Karena 5 menit lagi kita akan selesai. Bu Dini, sudah cukup nggih, Bu nggih? Apa masih ada Matur suwun lagi? sangat. Iya. Sampun. Terima kasih, Pak Iya. Wawan, Mbak Ega. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada kegiatan webinar pada sore hari ini dengan narasumber Bapak Aris dan Ibu Wegasari, yaitu materi modul ajar dan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir pada kegiatan sore webinar hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf kurang lebihnya apabila ini baru perdana Bapak Ibu, kami membuat kegiatan seperti ini. Alhamdulillah pada sore hari ini cukup berjalan lancar. Terima kasih yang sudah menjadi narasumber dan teman-teman yang sudah bersedia hadir. Untuk sertifikat, link, dan rekaman kegiatan nanti akan di-share. Tapi tetap sabar ya Bapak Ibu karena kita terbatas, kita hanya 3 dari ketua, sekretaris, dan wakil ketua. Kurang lebihnya, ketika ada kurang lebihnya dari narasumber, pemateri, dan ketua maupun wakil ketua, Bapak Eko Setiawan dan Bu Herin, saya selaku perwakilan dari sekretaris, Kombel 4, Dabin 4, 2, dan 4, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat sore Bapak Ibu. Saya akhiri. Selamat sore Bu Pare. Ya, kegiatan pada webinar hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan atau anggapan yang belum terjawab dengan
baik. Kita di sini saya kembalikan lagi masih belajar bersama dan masih diskusi bareng, yuk belajar bareng bagaimana kita menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Begitu kiranya saya undur diri sebagai moderator pada kegiatan webinar sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa buka layar semua Bapak Ibu, saya mau screenshot. Buka semua. Kalau dia ketik, dia dari cuma kasih 2 jari. Tapi saya cuma Sudah dibuka belum layar semuanya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Iya. Terima kasih. Ya, dites bukan. Oke, terima kasih kembali, Bu. Iya. Iya, Pak. Sampai ketemu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai ketemu pada sesi. Pak Aris, terima kasih Pak Aris. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak Ibu. Praktiknya sore ini. Ya, terima kasih. Izin live ya, Bu. Ya, izin live ya. Ya, izin live ya, Bu. Terima kasih. Ya. Dadah, assalamualaikum. Saya masih menunggu 2 menit ini selesai dulu ya. Izin keluar ya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin keluar Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum. Salam. Bu, mau nanya. Halo, Bu. Ya. Untuk sertifikatnya gimana, dikirimnya lewat email atau lewat WA, Bu? Apakah ada grupnya, grup kombelnya gitu? Di IMM kan ada grup, ada itu kan linknya komunitas kita, Ibu bisa bergabung dengan grup. Oh iya. Nanti untuk Oh sertifikatnya, iya, baik Bu, terima kasih. kan absen dulu tadi lewat apa? Link Format absen. yang sudah di-share tadi. Google Drive yang sudah di-share tadi sama Bu Herin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya masih menunggu 1 menit ini untuk menyelesaikan rekamannya karena 2 jam ya. Stay dulu nggak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Ya, 1 menit lagi. Jangan lupa absen nggih, Bapak Ibu nggih. Yang dari luar Jawa. Sepertinya banyak ini ya. Izin Bu, link Ya, ini absennya. udah mau selesai ya. Gak apa-apa, ini udah mau selesai Bu, 1 menit lagi. Karena saya harus nunggu rekaman ini selesai. Biar waktunya 2 jam pas. Ya, izin Bu, di kita link absennya belum ada Bu. Mohon izin. Yang belum gabung grup, nanti gabung grup aja ya Bu. Kalau gabung grup nanti kan absennya akan di-share lagi. Itu nih Bu. Oh iya. Di komunitas grup WA. Grup WA.
Karena ini Saya belum tergerak.